Yo guys, sebuah pesan kriptik disampaikan oleh Jack Dorsey menyatakan bahwa end of an empire, berakhirnya sebuah kerajaan. Sontak saja ini dibalas oleh Elon Musk dengan tweet di sini atau reply-nya dia fire dua kali ini. Dua emoticon api dia tampilkan di sini. Jack Dorsey ini teman-teman merupakan mantan bos dari Twitter, dibalas oleh bos barunya Twitter. Hanya saja yang penting di sini kita ingin bicara adalah tweet ini muncul di tengah narasi ketidakmenentuan ekonomi di dunia sekarang ini ya secara global. Kemudian adanya juga platform batas utang Amerika yang akhirnya mencapai kesepakatan atau dia batas utang ini naik teman-teman. Jika kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Jack Dorsey, kerajaan mana yang akan tumbang? Kemudian siapa yang akan menggantikan atau siapa yang akan menjadi pemimpin untuk memimpin yang lainnya? Dan pertanyaan terakhir juga akan kita bicara di sini, apa hubungannya dengan kripto? Untuk itu teman-teman, let's dive in. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai ada dua request ya. Di sini mengenai XRP dan XLM. Jadi saya cicil dulu satu-satu ya, yang XLM-nya sekarang ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke Jack Dorsey tadi ya, mengenai kerajaan mana yang akan runtuh kaitannya dengan sistem keuangan global, saya ingin menampilkan sebuah berita di sini mengenai prediksi harga XRP teman-teman. Dikatakan bahwa akan berada di level 92,72 dolar di bulan Juni ini tanggal 14. Itu memang tidak make sense sih sebenarnya teman-teman ya. Kemudian kita beralih sebentar ke prediksi harga XRP. Ini ada dari Blockchain Baker teman-teman dengan time frame yang 1 jam di sini ya. Menurut saya ini benar-benar diperuntukkan untuk orang-orang yang trading ya, yang trading cepat lah seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk kita lihat di sini dia sudah menyentuh di Fibo di sini dan ada kemungkinan dia akan retrace di sini teman-teman. Ya ini istirahat aja lah. Kalau dia berhasil tembus di sini maka dia akan coba lagi nih di level 0,57 mungkin di sini teman-teman ya untuk Fibo yang berikutnya. Tetapi secara umum kalau dia berhasil bagus confident naik ini untuk midterm sepertinya XRP ini bisa lah sampai ke $1 mungkin ya di tahun 2023 ini teman-teman. Bukan XRP namanya kalau dia tidak ada riddles ya, tidak ada teka-tekinya. Di sini ada Dutch Designer ini menampilkan sebuah tweet ya, memory from 1999. Ini merupakan XCOM yang merupakan perusahaan yang dibangun pertama kali oleh si Elon Musk dan beberapa temannya. Kemudian di sini dibalas oleh dia to complete the circle. Artinya saya berasumsi di sini teman-teman ya, dia terobsesi sekali dengan kata X si Elon Musk di sini dan ada dua koin yang kita bahas hari ini, itu adalah XRP dan XLM teman-teman. Dan apa kaitannya nanti itu akan kita bahas di sini. Dan apakah X ini akan lengkap nanti itu dengan kerjasama dengan XLM atau XRP? Ya mungkin itu terlalu jauh ya untuk kita bicarakan pada saat ini teman-teman. Tetapi untuk melihat ke arah sana itu sepertinya ada kemungkinan. Dan kemungkinan ini teman-teman ya, karena seperti ini. Si Ian Beans ini men-tweet, "The time has come," Elon Musk katanya dia, untuk cincin. Jadi di tahun 2021 Elon Musk ini pernah men-tweet "One coin to rule them all." Ini saya kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh si Jack Dorsey di awal tadi kita bicara ya, ending sebuah kerajaan. Kemudian ini kaitannya sama Lord of the Ring lah, seperti itu kita bicara ya, karena si Elon Musk pun pernah mengatakan Frodo ini underdog. Kemudian meskipun dia tahu ya banyak orang ini bilang bahwa dia akan gagal. Bahkan termasuk dirinya sendiri, dia sempat meragukan dirinya di dalam film tersebut teman-teman. Dan dia men-tweet di sini sebuah deretan koin atau daftar koin yang paling atas di sini adalah XRP teman-teman. Dan meskipun kan kita tahu nih Elon Musk ini kan fans beratnya Doge, tapi di sini nggak ada Doge teman-teman. Yang ada itu LTC, BCH, EOS, XLM teman-teman. Tidak ada Dogecoin di sini teman-teman dan XRP di atasnya. Apakah ini teka-teki lainnya lagi yang dimainkan oleh mereka-mereka ini ya mengenai koin yang akan rule them all, one coin to rule them all teman-teman.
Dan untuk relate dengan apa yang saya katakan di pertama tadi ya, mengenai End of an Empire oleh Elon Musk ini dibalas ya seperti ini teman-teman. Kemudian kita berbicara mengenai debt ceiling Amerika Serikat tadi yang kita katakan di awal, bahwa US Senate passes the debt ceiling bill. Dan sudah ditandatangani, sudah deal, akhirnya selesai gitu kan. Dan ini pentingnya untuk melihat kejadian ini teman-teman ya. Debt ceiling ini sudah selesai, krisisnya sudah selesai. Dan Amerika ini akan menaikkan plafon batas hutang mereka dari 31 triliun menjadi 50 triliun by 2023 guys. Apa yang saya pahami dari pendapat Zero Hedge di sini, dari artikel di sini ya, menarik sekali teman-teman. Dia memberi kita analogi dari sejarah yang pernah terjadi sebelumnya ya, ketika 4 kapal ekspedisinya Inggris yang berlayar ke Laut Arktik pada saat itu untuk menyelamatkan sebuah kapal ekspedisi. Keempat kapal Inggris ini terjebak di dalam es dan semua krunya abandon the ship, tinggalkan kapal, dan akhirnya entah bagaimana caranya mereka ini selamat dengan heroik sekali, selamat katanya dia di sini. Dan itu terjadi di tahun 1854. Kemudian beberapa tahun setelahnya kapal penangkap paus Amerika menemukan kapal tersebut. Kemudian dia selamatkan kapal itu, dia perbaiki karena masih bisa bagus ya, dan akhirnya dikembalikan ke Inggris pada tahun 1856. Lalu tepatnya pada tahun 1880, Queen Victoria itu membuat sebuah meja dengan bahan dasar lambung ataupun perut dari kapal Inggris tersebut teman-teman, untuk dihadiahkan sebagai hadiah persahabatan kepada Amerika oleh Inggris. Dan dalam hal ini si Eric Peters ini secara eksplisit tidak menampilkannya, tetapi secara eksplisit mungkin keterkaitan Amerika dengan membantu si Ukraine tersebut. Amerika tidak akan mendapatkannya lagi katanya dia di sini. Kemudian yang akan dibikin capek itu adalah rakyat sipil biasa. Mereka kasih beban ke mereka. Akan tetapi kami akan menemukan caranya katanya si Eric di sini, Eric Peters, dan inilah yang akan membuat Amerika ini akan mengalami productivity boom. Dan berkaitan dengan End of Empire tadi, artinya gagahnya ataupun hegemoninya dolar yang luar biasa tersebut teman-teman, rakyat akan mencoba menemukan alternatif lain. Sehingga itulah saya katakan tadi, kemungkinan tumbangnya kerajaan dolar di sini teman-teman digantikan dengan alternatif keuangan modern lainnya. Dan dalam tujuannya ke sana teman-teman, baik pihak kripto ataupun orang-orang yang mencoba mencari alternatif ya dari kerajaan yang runtuh tersebut nanti ini teman-teman ya, di tengah jalan pun, di awal pun sekarang sudah mulai dihadang. Salah satunya di sini adalah pro XRP lawyers menjadi korban hacker di sini teman-teman. John Edison tidak lagi bisa menggunakan akun Twitternya dia karena diambil alih oleh hackers. Dan menurut saya di sini, menurut Black Chuan di sini, sistem baru ini adalah kemungkinan besar saya menyatakan seperti itu, kemungkinan karena ini tidak pasti, kemungkinan besar adalah kripto, Bitcoin, blockchain seperti itu teman-teman, dan altcoins lainnya. Dan di sini pun ya, meskipun masih baru, sistem ini terus saja diuji sekarang ini, baik itu diuji secara langsung oleh yang menentang ataupun di dalam ekosistem itu sendiri. Salah satunya adalah Atomic Wallet ini juga kena sikat teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang dikuras portofolionya mereka, dan dari video ini saya ingin menyatakan please teman-teman, be safe dan usahakan untuk selalu mendiversifikasi tempat kita menyimpan aset kita teman-teman. Kemudian di sini saya ingin berbicara mengenai XLM di sini teman-teman. XLM ini yang merupakan ticker ya dari perusahaan Stellar Lumens teman-teman, dikatakan punya potensi yang besar, dan saya setuju di sini teman-teman mengenai potensi yang akan datang. Dan salah satunya di sini adalah saya sudah diingatkan ini mengenai renders ini cuan katanya. Terima kasih sekali sudah diingatkan. Tetapi saya ingin menyampaikan seperti ini. Berdasarkan fakta lapangannya ya teman-teman, bahwa ada kerjasama di sini antara SpaceX dengan Fast. Fast ini CEO-nya itu adalah Jed McCaleb. Sementara untuk SpaceX kita tahu CEO-nya adalah Elon Musk teman-teman. Dan ada pengumuman di tanggal 10 Mei, mereka mengumumkan dari SpaceX ini mereka bekerja sama dengan Fast. Dan kerjasama ini adalah dalam bentuk private space station.
Jadi si Jed McCaleb ini rupanya satu frekuensi dia dengan Elon Musk, dan dia ingin gabung di dalam bisnis yang ingin memperlihatkan atau melihat manusia ini bisa hidup di luar angkasa, teman-teman. Untuk informasi, Jed McCaleb ini bukan orang baru di dalam kripto, teman-teman. Dia juga adalah mantan dari foundersnya Ripple XRP. Kemudian keterkaitannya dia juga dengan Mt. Gox yang kontroversial tersebut, teman-teman. Hanya saja seperti dikatakan oleh Zhu di sini ya, bahwa ada fakta yang tidak bisa kita sembunyikan begitu saja mengenai CEO ini yang akhirnya berkolaborasi di sini, teman-teman. Dan SpaceX dan Fast ini akan meluncurkan stasiun ruang angkasa pribadi mereka ini pada tahun 2025. Saya sedang tidak berbicara mengenai prediksi harga XLM di sini, tetapi saya melihat bahwa dengan kedekatan seperti ini, masa sih tidak akan berimbas kepada proyek-proyek yang lainnya atau bisnis-bisnis mereka yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian mengenai XLM masih di sini kita berbicara, ini adalah alasan kenapa XLM ini akan menaklukkan miliaran dolar market, teman-teman, terutama gara-gara ini nih. Karena dia akan mengikuti jejak XRP yang akan comply dia dengan MiCA regulation, teman-teman. MiCA regulation ini merupakan market in crypto asset regulation di Eropa, teman-teman. Ini merupakan lembaga besar di Eropa yang akan meregulasi seperti apa jalannya aset-aset kripto nanti, teman-teman, dan diekspektasikan akan meluncur ini di tahun 2024, teman-teman. Jadi regulasi ini benar-benar akan final di 2024, dan di dalam nama-nama tersebut sudah ada Ripple XRP, kemudian XLM ataupun ini perusahaannya Stellar Lumens, teman-teman. Dan tidak kalah menarik lagi di sini, teman-teman. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya awalnya kan tadi bilang bahwa end of empire, berakhirnya sebuah kerajaan. Saya menganalogikan ke kerajaan dolar ya, atau Amerika dengan kegagahan hegemoni dolarnya. Dan sekarang ini dari Harvard di sini, teman-teman. Ini kaitannya dengan siapa yang akan memimpin dan bagaimana kaitannya dengan kripto. Ini ada sebuah jurnal dari Harvard di sini yang menyatakan bahwa Ripple, XRP, dan Stellar Lumens ini akan menjadi tulang punggung dari sistem pembayaran di masa depan, teman-teman. Dan sekarang pun ini sudah jadi. Untuk detailsnya di sini saya ingin jelaskan kepada kalian adalah mengenai negara-negara akan menggunakan CBDC. Hanya saja, teman-teman, kelemahan ataupun kekurangan CBDC pada saat ini adalah mereka ini centralized dan mereka ini belum bisa berkomunikasi atau bahasa komunikasinya belum nyambung dengan negara-negara lain. Jadi kalau misalnya Indonesia bikin CBDC, ya di dalam negeri saja dia akan seperti itu. Kemudian untuk berbicara borderless ya, transaksi borderless dengan negara-negara lain, mereka pasti akan butuh namanya bridge, jembatan di sana, teman-teman. Dan untuk membangun sistem itu, menurut analisa dari Harvard di sini ya, para analis dari Harvard ini, itu akan butuh waktu dan benar-benar energi yang banyak untuk sampai ke sana. Oleh karena fakta ini, teman-teman, analis Harvard di sini atau autor dari Harvard ini menyatakan bahwa kalau ingin mempercepat ini ya untuk instant settlements ini, maka mereka tinggal menggunakan saja yang sudah ada, existing infrastructure. Jadi infrastruktur ini sudah ada, tinggal pakai saja yang sudah ada, existing infrastructure di sini, teman-teman, yakni Ripple ataupun Stellar Lumens. Dan sebagai kesimpulan saya mengenai dua koin ini atau dua perusahaan besar ini, Ripple dan Stellar Lumens ini, mereka ini sudah siap untuk menyambut negara-negara yang akan menggunakan infrastruktur yang sudah mereka bangun selama ini. Dan mengenai siapa yang akan memimpin negara lainnya, kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Saya kira ini adalah balapan menuju siapa yang akan memiliki pengaruh terbesar di dunia, teman-teman. Dan untuk kita yang investasi di sini di kripto, teman-teman, pesan Black Cuan di sini, let's enjoy the ride, guys. Kita sudah riset, kita sudah lakukan semampu kita di sini, maka kita tinggal tunggu hasilnya dalam perjalanan ke depan ini, teman-teman. Dan jika kalian suka dengan konten Black Cuan ini, silahkan like di video ini, kemudian subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya, teman-teman. Dan apabila kalian punya pendapat yang berbeda dari Black Cuan, silahkan juga untuk mengcounter pendapat saya di kolom komentar.
dan ini sifatnya sharing diskusi teman-teman. This is not financial advice guys. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan, peace my friend.